Berarti masih di gold lane ya? Gold lane asuransi late game. Mia. DPS, Ya. damage besar. Early menangin lagi ke arah laning. Nah jangan lupa juga nih, karena mapnya juga kan. Ya, Masih bisa ada Rafael Lamia tuh. Lamia. Kalau Main bisa, Cloud bisa. soalnya kan. kalau itu dimainin Rafael Lamia, itu Emen tinggal pukul. Terus Iya. ngilang. Hilang kabur. Hilang, kabur. Gila. Kalau tumbang dihidupin. Iya. Kan Kayak yang sering terjadi di sekarang ya. Dekati, serang, hilang. wow. Ada serangnya dulu tapi kan. Iya, Ya, itu yang penting lah. Oke, untuk pick yang keempat nih, ke arah mana? Oke. Kalau yang aku lihat, kalau pick keempat, mereka udah mulai main ke roamer sih. Kalau misalnya mau main roamer, dan ternyata itu dia Marcel. Karena kalau enggak, roamernya bakal di take over sih Profesor sama Dewa masalahnya. Ini antara emang kameramen selamat, sesi potret atau apa nih? Tapi Atau kebalikannya. Atau kebalikannya ntar nih. lumayan cocok sama Selena loh, Be. Cocok kombonya. Marcel kan dia walaupun sebentar banget ya, efek stun atau freeze-nya ya, Ya, itu bisa langsung di freeze. follow sama Selena kan, Row. Betul, Arrow. Atau bahkan mungkin ya lagi-lagi nih. Optional last pick-nya juga masih terbuka kan buat strong lane. Eman masih ada Granger. Lawan Alice, Be, pakai strong lane. Jadi masalah nggak ntar ya? Enggak kayaknya. Selama megang early game. Soalnya gue takut kayak late game-nya Alice-nya nggak bisa diapa-apain gitu. Ya, let's see. Apakah emang tujuan dari teman-teman BTR adalah memakan Alice-nya atau nge-skip Alice-nya karena ternyata lawannya adalah Belen Eudora. Eudora Masih oke sih. combo ya. Eudora bagus. Buat ngimbangin Hirara soalnya. Benar. Nolan bisa ketangkap Eudora. Selena juga bisa kena burst. Bisa banget, Numbers. Tapi tetap scaling monsternya ada di Cloud sama Alice soalnya. Kita main agak jauh dikit ya. Ini kalau gue lihat, ada beberapa hero yang bisa cukup fit in dengan Eman. Pertama, ini ada Beatrix. Gue suka Beatrix. Dan kalau mereka mau lebih safe atau aman, mereka bisa main ke arah Bruno ataupun ini hero agak cukup jarang dan sulit untuk bisa survive lama. Nathan. Kayaknya kalau untuk opsi Magic masih di Harit deh. Gua Possibility-nya. Itu yang gue takutkan. Harit yang akan ke-trigger banget untuk purify-nya. Ada banyak ya, ada Beleric, Banyak banget. Alice, Eudora. Mungkin Gangguan-gangguannya. Eh, Hanabi. Beatrix oke, Hanabi, Hanabi. Hanabi boleh, Hanabi boleh. My tempo. Oh, Brody. Oh Brody, Strong Wow. lane. Nah kan, strong lane kan? dia pengen pukul di Bogor, Ya. lawannya di Jakarta. Tapi Wah, berani sih. Maksudnya jauh emang. Brody versus Alice loh. Ya, Ini kita nggak sekali kan ngelihat. Ya, ada Ada referensinya Brody. juga. Ada referensinya minggu lalu ya. nah, ya. Waktu Dewa ketemu sama RRQ, Brody-nya nggak dibikin main sama Alice-nya Kin. Tapi let's see. Setup seperti apa yang akan dibukakan oleh member dari BTR by Vitality agar Brody-nya bisa dapetin last hit tersebut. Terutama untuk Skypierce. Karena Brody Skypierce ini udah mudah sekali untuk bisa meltdown Alice nantinya. Oke. Tapi untuk menurut Lim tersendiri, Lim lebih suka ke arah mana? Karena dari data statistik yang kita miliki ini, beda poinnya hanya sedikit. Aku coba ke Dewa dulu sih. Ke Dewa Harusnya kok. ada evaluasi cepat dari mereka. Ke Dewa, oke Profesor KB. Aku menuju ke BTR by Vitality sih. Kelihatan, early-nya nih lumayan stabil juga soalnya. Oke, gue juga lebih suka ke arah Big Throw by Vitality. Tapi itu dia, match kedua. Di minggu kedua hari pembuka FPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of doubt. Yap, langsung ya. Kayaknya kalau untuk di mid lane, Dewa harus lebih agresif ya, Be? Udah harus gerak nih. Wah, dia unggul gelap nih. Untuk ngomongin late game sih sekali lagi ya. Super scaling untuk Cloud dan juga Alice-nya ini. Aduh. Menarik lagi kalau misalkan nanti Dewa ternyata bisa nahan nih mid game-nya kan. Sampai menit 16, Dewa bakal tampil banget ntar. Oke, tapi balik lagi sih yang harus diperhatikan beberapa game belakangan ini adalah gimana cara mereka tidak memiliki power of high ground defender nih, Profesor. Agak berani ya rata-rata ya. Mau Mau. coba tabrakin agresif di early game gitu kan. Chevin bersama dengan Lim kali ini memilih ke arah yang lain, berbanding terbalik dengan yang lain, tapi itu sudah membuktikan di match yang pertama. Tapi Okta bakal coba dipaksa, first blood masih terlalu jauh, tapi Nanail, itu dia keagresifan dari Nanail yang sangat berani dengan level masih 2 dan untungnya punya purple buff, kalau nggak kasus berbeda itu. Itu kakinya baru ada satu itu Bahwa itu. Iya. Tapi udah galak banget. Dan Brody versus Cloud. Dengan emblem yang sama sebenarnya dasarnya, Be. Kalau sama fighter. Oke, tapi yang menarik adalah pull Pull yourself yourself together ya. Biasanya mungkin kalau kita ngomongin Master Assassin, atau enggak mungkin kita ngomongin soal agresif, itu kan ada Weapon Master juga optionnya. Tetap pull yourself together, mau spam flicker sepertinya ya. Atau bikin miscalculation dari Kin.
Biar dia nggak bisa predik nih kapan flicknya bakal keluar. Oke. Pedes nih. Salah satu yang kita lihat di sini adalah yang menguntungkan dari Brody adalah poking early power damage-nya. Tapi lihat dari posisi Eman sedikit terlambat untuk ngebuka vision. Itu kalau visionnya kebuka, Be. Udah pasti, Be. Lele first blood. Dibatalin ya untuk recall-nya juga udah pasti itu. Dan ini makanya disebut dengan strong lane karena dia kuat banget untuk adu di gold lane. Oke, ngomongin adu di gold lane, tapi kita bakal menyaksikan menuju ke arah turtle yang pertama. Coba di take over oleh para pasukan dari tim Dewa, ditutup jalannya dan Okta! Kali ini berhasil menyelamatkan dan bahkan menawar untuk take down. Dan para pasukan dari tim Piket by Vitality. Dia bukan mundur ke arah belakang, Shogun memuntahkan kekuatan damage yang diberikan oleh seorang Hirara. Dan itu dia, oke sedikit pauce, nggak masalah. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung balik lagi ke line of down ya. Kalau Let's Anda go. kalau misalkan disebut season berapa, saya langsung coba buka datanya. Let's go Oke, ke line boleh, of down boleh. kalau gitu Profesor KBM terhormat. Weh, sekali. plating habis nih. Langsung habis itu baru diomongin, langsung turn 4 memory, tapi sayangnya ujungnya nggak nyampe. Benar. Turn 4 memory, nggak nyampe ujungnya, jadi gagal untuk bisa mendapatkan point kill. Tapi full plating sih udah nyayur. Ini sinyal juga gak sih buat geng ke arah gold lane seperti yang Lim bilang tadi kan? Karena udah gak ada protection, gak ada damage reduction juga dari shield turret. Tapi sayangnya para pasukan dari tim Big Run by Vitality, Marcel ini ngebuka menjadi penonton handal. Benar-benar jadi fotografer handal. Lihat, dia buka terus visionnya. Minimal apapun yang terjadi dia akan coba nyelamatin seorang Eman, Be. Antara sesi potret atau beneran kameramen nih jadi selamat Ini nih. kita lihat di Purify. depan sana tuh. Dengan adanya Purify, kembali menyelamatkan dirinya dan bahkan masih ngebuat Eman masih bertahan di depan sana. Kin akan coba ditutup dengan dua pemain dari Big Run by Vitality yang menurutku nggak bakal bisa selama nggak ada anti-regen. Ini bahaya nih kalau kayak gini nih, nggak ada inisiasi dari manapun. Mungkin di netral objektif kali ya. Baru mereka akan gerak lebih agresif lagi. Kalau turun Eman ya. Dan hati-hati loh, Serena bisa cepat banget ntar. Oke. Tapi kita lihat sudah ditutup jalan dari seorang Moshikesu. Para pasukan dari tim Big Run by Vitality membuka vision dengan adanya Shogun. Tapi jangan lupakan damage dari seorang Moreno terlalu sakit. Dan itu dia flicker! Menuju ke Raymond! Moshikesu! Moshikesu kali ini berhasil ditinggal para pasukan dari tim Vitality. Kali ini memilih untuk mundur ke arah belakang. Mereka kehilangan Eman karena damage. Itu dia Moshikesu. Wah ini Kin sendirian banget, sendirian nih. Wah nggak bisa sih. Kayak harus reset dulu nih. Kehilangan Eman dan kehilangan satu member lagi tentunya. Sehingga harus reset juga nih. Kayan gagal karena Moreno. Oh, OSP. Save the team, more this time. Lelenya berhasil dihindari tapi damage dari seorang Nanail. Bersama dengan ada Shogun menutup Hirara di arah bottom lane. Para pasukan dari tim Big Run by Vitality. Yang mungkin kehilangan Eman menjadi sebuah kerugian yang sangat mahal tapi semua dibalaskan dengan cepat. Wow, tapi itu pergerakan yang nekat banget sih dari KNB. Dia cuma untuk adu dan purple-nya. Wah jadi double ya kerugiannya ya. Dapat dengan retribution. Udah gitu free turtle dari BTR by Vitality, Hirara no purple buff. Padahal bisa sebenarnya. Tapi lagi-lagi karena cooldown reduction-nya masih minim, jadi susah banget buat tampil nih, buat bikin action. Oke, Nanail kali ini berhasil mencuri karena powerful buff. Sudah dipastikan dari segi level akan lebih di atas dari seorang Kayan. Apalagi kalau dia berhasil mainin tempo fast farming-nya, Prof. Ini nih Nolan ya. Jangan lupa nih, kalau ngomongin adu farming sih Nolan jelas mengerikan. Dapat turret juga di bagian top lane dan tetap dapetin scavenger sebanyak mungkin untuk Eman. Oh ini bisa dibilang menang dari dua lini nih, jungle dan juga gold lane. Tinggal gimana caranya buat nge-stop Okta. Karena dari tadi Okta dapetin target bagus semua nih. Dia dapet Eman, dia dapet Nile kan. Ya, dan 20 detik lagi flicker Okta ada. Berarti cari target lagi. Boleh cari target lagi sih, karena kan sebenarnya kita tahu ya, dengan adanya kekuatan dari Eudora di early game seperti ini, apalagi dia ternyata udah dapetin satu kill, satu assist, punya glowing juga kan. Sebenarnya nanti di bagian mid game kalau Shogunnya udah ke trigger vengeance, bisa ditargetin nanti Shogun nih. Wah, itu dia. Kalau ngomongin cara Shogun jadi target, waktunya sih Prof yang agak cukup banyak. Ya waktunya banyak. Waktu yang cukup banyak itu agak cukup berbahaya, mungkin harus mulai diperhitungkan. Pastikan udah instant damage atau enggak maybe mainin poking damage. Tapi ngomongin ke arah poking damage dari maybe ya, Trinity Swift-nya belum ada power lead. Makanya, Oktanya glowing first item. Harusnya damage-nya nggak sesakit itu sih. Betul. Harusnya masih bisa gerak, tapi turtle lihat. Oh, dicepatkan langsung oleh Nile instan. Bahkan Moshikesu gagal untuk mengunci siapapun. Shogun mencoba untuk tutup jalan ke belakang. Golden Hour mencoba untuk mendapatkan satu momen kill tahun depan memory. Eman
Membuat seorang Itoshi Keishu kali ini kehilangan ingatan di tengah jalan dan bahkan Okta! Almost tertaken dan flicker for defensive dikeluarkan dari Kin! Featuring Maybe! Berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal yaitu Sasan dan Nile. Oke, tapi lihat tengahnya. Objektif lagi-lagi diunggulin oleh Bigetron by Vitality. Killnya memang sama, 3/3, tapi goldnya ini yang udah mulai jauh. Wih, Swingnya dapat orange. lumayan, dapat orange Vin? loh. Vin, itu dia. Sesi potret ya, cekrek-cekrek. Kena lagi, tumbang satu monster jungle, tumbang EXP dari Kain. Walaupun begitu, tapi setidaknya Kin nge-stop dikit nih ya buat Nile dengan farming speednya. Tapi ini yang harus dicari nih sama Kain, pengejaran level atas Nile yang sekarang unggulnya lumayan nih 2 level nih. Wah, bukan unggulnya lumayan lagi, Profesor. Ini adu di Lord pertama sangat menguntungkan sekali, Profesor. Dan mungkin yang harus lebih diperhatikan adalah mereka masih belum menemukan jawaban atas Eman. Malefic Gun, biar semakin lebih sulit ya untuk bisa dijangkau. Makin di mana pukulnya? Makin jauh. Makin Nih, Roshi Keishu jauh. juga dipok dikit bisa bonyok Vin soalnya. di all in tanpa adanya Purify yang terpick. Oh, ini lumayan merugikan deh. Puset Shogun. Oke, Shogun. Coba nutup jalan. Tapi cover yang cukup cepat. Ditambah lagi Vin masih available dengan Golden Hour. Kayaknya menggunakan niat. Itu lebih baik, Lip. Purple lagi diambil. Atasnya sekarang bakal dihancurkan. Inner turret loh ini. Oke, inner turret yang pecah. Eman masih mau lebih, mau coba dapetin clear minion. Dia mencoba untuk memastikan mendapatkan satu holy defense. Tapi kalau misalnya maksa ini nggak baik banget. Pertama Nanail udah show di area bottom lane, kalau mereka dipaksa itu berat, Prof. Lord up. Clear juga dengan cepat. Slow push lebih tepatnya di bagian bottom lane. Memanfaatkan Flying Cloud sepertinya dari BTR by Vitality dan Itoshi Keishu. Wah, ini berat nih buat Itoshi Keishu kalau dia maksa. Ini orang sih gak bisa dipapain ya? Masih belum. Masih belum. Trinity-nya belum jadi, tapi dipasang Kin! Mamat! Dan Blazing Razor maybe! Tapi damage dari seorang Shogun terlalu sakit banget bisa mendapatkan 2 point kill. Dan zoning out yang terlalu sakit membuat Down. memasukkan dari tim Bigetron by Vitality. Men-zoning out top lane dan Shogun! Terlalu perkasa di depan sana. Yap, diam tak bergerak dari Shogun, bahkan damage-nya tadi yang dikeluarkan oleh Dewa. Seakan gak kenapa-napa dia. Itu Lihat, dia. kenapa tir dari Okta gak kenapa-napa. Efek dari Vengeance. Blazing duetnya malah sakit sendiri buat Maybe. Yes. Zoning Profesor, banget, jauh banget. petir bukan sembarang petir, Profesor. Bukan sembarang ini Vengeance-nya. Yang bikin kaget semuanya. Dan bahkan lihat Moreno. Coba buat nge-trigger Kain biar keluar dari zona amannya. Tapi ternyata nggak ada backup juga. Jadi ya udah disengage. Oke. 7.000 gold nih. Biar by Vitality pelan. Tapi keuntungannya nyata banget soalnya. Yiksa nggak sih ini? Maksa banget. Kayak seolah-olah ngebuat Dewa semuanya serba salah nih. Mau farming, nanti ada satu laning yang direpotin sama BTR by Vitality. Kalau misalkan maybe-nya muncul tapi ada di cover, roamer atau siapapun openernya pasti bakal dimakan. Itu kan arrow aja setengah hampir loh. Itu Terus- Belerik berarti yang paling kuatnya. Paling kuatnya. Hati-hati dan nggak boleh lagi kayaknya udah setup Son of Ruin Blazing Duet kayak gitu bahaya banget buat Oh, Maybe. itu pohon terkokoh ya Lim ya. Itu pohon terkokoh, kali ini udah gak bisa berbuat banyak. Bahkan di sana Shogun memaksa memberikan damage. Selama bukan damage turret dia masih akan bisa menahan semua damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Dewa. Meanwhile, mencoba untuk memaksa bisa memecahkan holy defense. Gagal untuk Shogun di arah bottom lane, tapi di mid lane-nya berhasil. Tapi di arah top lane, Finn standby dan teriak Golden Hour-nya ditutup supaya tidak menuju ke arah seorang Ward. Bercekar belakang Lele, bercekar Hirara, damage yang masih belum cukup. Belum ada yang masuk, ada Okta! Flicker bercekar Eman dan Eman langsung respon untuk mundur ke arah belakang. Tidak ada lagi initiate power. Dan bakal tonopan memory. Itoshi Keishu. Flicker ke arah belakang. Oh no. Masukkan dari tim Bigetron by Vitality. Kali ini berhasil mendobrak top turret mereka, maybe. Bakal coba dipaksa oleh Eman. Eman target utamanya bukan best turret. Tapi targetnya antara Minion dan juga seorang Maybe. Meanwhile dari bottom lane, Kin Skratul Maut gak bisa berjalan untuk maju ke tengah karena Eman, Nile, dan Moreno available. Oh, di finish kan? Game. Apakah menuju ke finish kali ini? Fokus ke best turret dan Kane meledak bersama Maybe. Bigetron by Vitality. Take the game one. Wow, game yang sangat cepat. Belum sampai di menit 12 bahkan. Bigetron, mereka mencekik dari awal. Bahkan gak kasih space farming sama sekali untuk Dewa United.